Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan React. Di sini untuk pertemuannya yaitu pertemuan 6. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Febrian Mansyah Putra, NPM 223510288. Baik, kita masuk materi yang pertama yaitu lingkungan untuk pengembangan React Native. Sebelumnya persiapan lingkungan pengembangan di sini yaitu adalah salah satu langkah awal yang sangat penting dalam membangun aplikasi yang menggunakan React Native. Nah, React Native ini sebagai kerangka kerja lintas platform yang memungkinkan pengembang untuk menulis kode satu kali dengan menjalankan di beberapa platform seperti Android, iOS, bahkan desktop. Nah, namun agar pengembang berjalan lancar, lingkungan pengembangan harus diatur dengan benar. Nah, di sini ada setup lingkungan yang penting. Yang pertama di sini yaitu pengaturan yang tepat diperlukan untuk memastikan aplikasi yang dijalankan perangkat emulator perangkat fisik dengan lancar. Di sini ada dua, yaitu menghindari kesalahan teknis saat melalui proyek, memastikan kompatibilitas antara alat pengembang dan perangkat target, mempermudah proses pengujian dan debugging aplikasi. React Native di sini memerlukan beberapa alat utama yang mendukung berbagai tahap pengembangan, mulai dari pembuatan proyek hingga pengujian. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu install Node.js. Nah, apa itu Node.js? Nah, Node.js itu adalah runtime JavaScript yang berjalan di luar browser. Ini memungkinkan pengembangan untuk menjalankan kode JavaScript di lingkungan server atau layanan pengembang. Nah, Node.js ini diperlukan karena React Native menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang utama. Di sini Node.js pengembang juga mendapatkan akses ke manajer paket yaitu npm atau yarn. Nah, yarn ini sepertinya untuk Mac. Selanjutnya itu install React Native CLI. Nah, CLI itu adalah command line interface. React Native sini merupakan alat yang dirancang untuk mempermudah pengelola proyek. Dengan CLI ini pengembang dapat yang pertama itu membuat proyek baru dengan mudah, menjalankan aplikasi di emulator atau perangkat fisik, menyambung proyek dengan alat-alat pengujian lainnya. Selanjutnya yaitu Android Studio. Nah, Android Studio itu adalah ide resmi untuk pengembang aplikasi Android yang menyediakan semua alat yang diperlukan, termasuk Android SDK dan emulator virtual. Pengembang perlu menginstal Android SDK untuk memastikan proyek React Native dapat berkomunikasi dengan sistem. Dan selanjutnya itu emulator Android memungkinkan pengembang untuk menguji aplikasi berbagai versi dan jenis perangkat tanpa memerlukan perangkat fisik. Selanjutnya itu Xcode. Untuk Mac OS. Di sini untuk penggunaan Mac OS, Xcode adalah ide resmi untuk pengembangan aplikasi iOS. Dengan Xcode, pengembang dapat membuat, penguji dan mengemas aplikasi iOS. Emulator iOS di sini disediakan oleh Xcode, mempermudah pengujian aplikasi di perangkat Apple tanpa memerlukan perangkat fisik. Selanjutnya itu kita masuk itu keunggulan integrasi React Native. Di sini efisiensi waktu dan biaya. Nah, dengan menambahkan fitur React Native ke aplikasi native, tim pengembang dapat mengurangi waktu dan biaya pengembangan dan biasanya diperlukan untuk membangun aplikasi dari nol. Selanjutnya itu fleksibilitas. React Native dapat digunakan untuk menambahkan berbagai modul baru seperti di sini, yaitu ada modul chat real time untuk aplikasi e-commerce dan fitur notifikasi yang lebih interaktif, komponen antarmuka yang lebih modern dan menarik. Selanjutnya itu penggunaan Android Fragment. Nah, apa itu Fragment? Fragment itu adalah bagian dari antarmuka atau UI dalam aplikasi Android yang dapat diatur secara modular. Nah, Fragment ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan UI yang lebih dinamis, fleksibel, dan mudah diatur. Nah, apa itu Fragment tadi? Yaitu Fragment itu ada dua. Fragment itu yang pertama itu komponen yang arsitektur yang Android yang berfungsi sebagai sub elemen dalam sebuah aktivitas. Selanjutnya itu penggunaannya yang memungkinkan aplikasi untuk menampilkan beberapa UI secara bersamaan atau mengubah konten secara dinamis tanpa mengganti seluruh aktivitasnya. Nah, mengapa pengguna fragment dengan React Native? Nah, dalam pengembang aplikasi kompleks, seringkali kita diperlukan integrasi antara elemen native Android komponen dan React Native.
Nah, dengan menggunakan fragment ini tadi kita dapat mempermudah, yaitu ada dua komponen React Native dapat dimasukkan langsung ke dalam aplikasi Android tanpa mengganti aktivitas utamanya tadi. Nah, hal ini dapat membantu juga aplikasi dengan struktur UI yang kompleks seperti aplikasi yang berbagi layar yang saling terhubung. Nah, selanjutnya kita masuk itu Off3 platform. Nah, React Native tidak hanya mendukung Android, iOS, nah juga dia dapat digunakan untuk platform yang lainnya berkat dukungan komunitas platform tambahan seperti Windows dan macOS, dikenal dengan out of the platform tadi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan of the platform tadi? Yaitu adalah platform yang tidak secara resmi didukung oleh React Native. Ini tetapi dikembangkan oleh komunikasi. Contohnya termasuk React Native untuk Windows, React Native untuk macOS. Nah, di sini ada manfaat untuk Out3 platform. Yang pertama, sudah pasti kita hemat biaya pengembangan. Dengan satu basis kode, aplikasi kita dapat dijalankan di berbagai platform termasuk desktop, yang hal ini mengurangi kebutuhan untuk menulis ulang untuk setiap platform ini tadi. Dan kedua yaitu ekspansi jangkauannya. Nah, pengembang dapat memperluas jangkauan aplikasi mereka dengan beberapa perangkat desktop, mencakup lebih banyak dan penggunaan potensial. Dan yang ketiga yaitu komunitas yang mendukung. Out of the three platform ini berkembang berkat dukungan komunikasi yang aktif yang memberikan pembaruan yang solusi untuk memastikan kompatibilitas tadi. Sekian di sini kesimpulan saya, yaitu menyiapkan lingkungan pengembang React Native dan memahami fitur-fitur pendukung seperti integrasi dengan aplikasi native, penggunaan Android fragment, dan dukungan untuk out of the platform. Nah, kunci untuk memanfaatkan potensi penuh React Native ini dengan memanfaatkan langkah-langkah yang saya presentasikan tadi, yaitu pengembang dapat menciptakan aplikasi yang efisien, fleksibel, dan kompatibel di berbagai platform, baik mobile maupun desktop. Sekian presentasi saya. Ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.